Saya berbicara dengan bangsa apa ini, kalau boleh tahu? Hah? Apa namanya? Bisa tahu nama di manusia apa? Allah. Hah? Kromosom. Kromosom. Dia bisa meregenerasi. Semua di alam ini kan sebenarnya ditakdirkan untuk berkembang dengan baik. Iya, seperti yang dicetak birunya lah kata istilahnya manusia ya. Gimana? Khusus yang dialami ibu ini. Dia belum tobat. Hah? Dia belum tobat yang sesungguhnya. Pertama dulu dia ke orang tuanya. Oh, ke orang tuanya. Walaupun orang tuanya sayang, dia juga baik. Tapi ada suatu sikap yang membekas di hatinya. Oh. Ya padahal dia nggak sengaja, dia orangnya baik, tapi tetap namanya manusia ada kesalahan. Iya. Oh gitu. Tuh. Kalau belum ditobati ya susah, banyak orang tua. Tulislah di dadamu dengan lafaz Allah. Hidupkan selalu lafaz Allah dalam lentera jiwamu. Tidak ada rasa syukur, terima kasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terbentengi seperti tadi. Bila ada iblis terlempar Allah. Sama-sama menolak tubuhnya untuk iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang request tentang sakit. Unsur negatifnya sudah, dari energi negatifnya sudah kita netralisir, cuma kita mencari apakah ada sisa. Jadi saya punya anak umur 5 bulan, waktu sehat payudara merasa sakit, tapi pas dipegang dingin. Saya tidak tahu, saya tetap menyusui anak saya karena saya berpikir mungkin itu pengaruh ASI. Tapi setelah 1 hari kemudian anak saya demam, kejang, dan sakit, akhirnya 3 bulan terus meninggal. Tapi payudara saya masih sering sakit. Kalau lagi sakit berubah warna merah, kalau kepegang rasanya kayak ada jarum yang menusuk. Sampai suatu saat saya pegang ada 3 benjolan. Saya berusaha berobat apapun saya lakukan, entah waktu keluarlah darah dan bagian payudara terus hilang benjolan tersebut, tapi tinggal 1 sampai sekarang. Saya sampai sekarang masih mencari-cari info. Sekarang ini saya coba kemarin ada katanya sel di payudaranya yang tidak normal atau menggembung, anggap aja begitu. Nah, sekarang saya ambil itu, bila yang menonjol itu entah itu dari infeksi ya, yang menyebabkan makhluk infeksi, kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rasulullah, dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana,
yang penyebab infeksi dari payudaranya atau selnya membesar, sel tersedot di insya Allah. Sinkron dengan tubuh mediator. Bisa saya ajak dialog, bisa berbicara bahasa Indonesia lancar dan jelas, punya lubang mulut Allah itu bisa bicara. Assalamualaikum, selamat malam. Mohon maaf, ini saya berbicara dengan bangsa apa ini, kalau boleh tahu? Apa namanya? Bisa tahu nama di manusia apa? Allah. Kromosom. Sampai termasuk kromosom. Jadi kromosom kok bisa membengkak itu berarti tidak normal. Ya apa? Ceritanya ya apa? Saya tidak tahu. Tolong dijelaskan ke saya. Kok terjadi apa namanya? Kalau istilah di manusia jadi tahu Allah. Apa kanker, tumor, apa abses namanya, apa yang mana? Tahu nggak? Dia bisa meregenerasi. Meregenerasi. Kok jadi berlebihan? Akhirnya jadi penyakit itu apa? Karena apa alasannya? Apakah ada suatu kesalahan yang dilakukan manusia sehingga sampai diperintahkan untuk berkembang atau bagaimana itu? Kondisinya bagaimana sih sebenarnya? Kok ada penjualan ya? Sudah lama. Udah lama? Berapa tahun? Bisa tahu masalah lamanya? 10 tahun yang lalu sebenarnya. 10 tahun yang lalu. 10 tahun? Oh iya. Iya. Itu ya apa itu? Karena apa itu? Karena boleh tahu. Sampai itu kalau kromosom ya kalau namanya. Kalau kromosom yang memerintah siapa? Golongan cahaya. Terjadi kayak perubahan kromosom tidak pada tempatnya itu karena apa? Karena ulah manusia, dosanya atau bagaimana? Boleh diterangkan lebih jelas sedikit agar bisa jadi diambil pelajaran. Apa? Karena wataknya atau karena sifatnya? Semua di alam ini kan sebenarnya ditakdirkan untuk berkembang dengan baik. Iya, seperti yang dicetak birunya lah kata istilahnya manusia ya. Terus karena dari perilaku ya, dari gangguan orang, ya dari makanan, dari pola hidup, bisa macam-macam. Kalau khusus ini dari mana? Khusus yang dialami ibu ini? Dia belum tobat. Hah? Dia belum tobat yang sesungguhnya.
Oh belum. Jadi kalau kita beri amalan untuk mandi tobat gitu bagaimana? Kalau beliau mau, lebih baik ya, harus dilaksanakan sungguh-sungguh ya. Ya harus ditempuh dengan dirinya sendiri, kesalahannya sendiri. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu agar bisa diperbaiki, kesalahan apa yang bila diizinkan untuk diberitahukan, apa kira-kira yang bisa membuat beliau berubah? Apa? Ya, nggak boleh. Pertama dulu dia ke orang tuanya. Oh, ke orang tuanya. Walaupun orang tuanya sayang, dia juga baik. Tapi ada suatu sikap yang membekas di hatinya. Oh. Ya padahal dia nggak sengaja, dia orangnya baik, tapi tetap namanya manusia ada kesalahan. Iya. Oh gitu. Tuh. Kalau belum ditobati ya susah, banyak orang tua. Nah itu kan solusi sehingga dia sadar. Biasanya kan manusia itu sering nggak sadar, sering lupa, dilupakan oleh perbuatan sendiri, gitu loh. Makanya kenapa saya bantu beliau untuk tanya agar dia kan mau belajar gitu loh. Kemarin itu kan dia mau belajar wudhu syariat hakikat sama sholat syariat hakikat. Ini kan mau saya kasih amalan untuk mandi tobat. Nah kebetulan kok jenengan membicarakan itu perlu bertobatan. Selain kesalahan ke orang tua, ada nggak ke suaminya? Nggak, orang tuanya, hanya ke orang tua yang itu. Oh iya. Kalau amalan zikir mandi tobat itu kan juga nanti bisa mengangkat orang tuanya juga kan? Ya, setahu jenengan bagaimana? Bisa kan? Semua perilaku keturunan itu ngepek ke atas. Oh, ke atas, ya. Ya. Ada lagi mungkin yang bisa diambil pelajaran dari itu? Itu saja. Ya. Terus ini kira-kira bagaimana supaya sembuh? Apa cukup misalkan bersungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh dia menangis ya, menangis dengan sungguh-sungguh sembuh sendiri. Nanti tandanya kalau sembuh apa? Sakitnya menjadi hilang berangsur-angsur atau bagaimana? Awalnya akan terasa lebih sakit reaksi. Oh gitu ya, ini kan perlu kaget. Perlu ya supaya tidak kaget. Yang namanya memperbaiki organ tetap sakit. Pemulihan tetap sakit. Ada nggak hubungannya dengan dia tinggal dikasih cahaya saja, dibantu. Oh dibantu untuk sebagai awal ya, tapi dia harus segera menyelesaikan amalan mandi tobatnya ya, segera dengan sungguh-sungguh. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Penjaga malaikat yang ada di Bismillah 19 masuk bercahaya di payudara yang sakit. Allah, ya Allah sembuhkan ya Allah. Allah, dengan izin guru kami Sang Hyang Loka, mohon kesembuhan. Bagaimana, sudah ada cahaya? Nanti akan terasa ada sedikit hangat. Tandanya sedikit hangat ya. Terus ini mohon maaf, mungkin ada hubungannya dengan jenengan juga. Apa jenengan tahu ini juga dia mengeluh sebelum
Kemolen saya gatal dan kering kayak bersisik waktu itu. Saya habis bersih-bersih rumah, saya masuk kamar, tiba-tiba ada di rok saya ada ulat bulu. Terus saya ambil dan buang. Malamnya kemolen saya gatal-gatal, saya udah berobat apa saja saya lakukan, entah ke dokter atau minum ramuan sejenis jamu, saya gatal-gatal kayak gitu. 1 tahun mungkin ada Pak, tapi saat gatal-gatal ya walaupun saya garuk sama sekali nggak ada bekas Pak, nggak perih atau gimana. Ada rasa sakit juga kayak tertusuk, tapi kenapa rasa gatal ini masih ada walaupun tak separah sebelum. Kira-kira tahu nggak ada penyebabnya ini? Itu bukan bagian saya. Ada yang urusan goib. Ini di luar dari makhluk sejenis jenengan ya. Kalau alam bangsa jenengan di mana tempatnya kalau boleh tahu? Apa di antara bumi dan langit kayak gitu, kayak bakteri kayak kemarin ini? Ya, Sama. Kalau tinggal nunggu perintah cahaya ya. Jadi ini kira-kira bukan dari bakteri atau itu ada hal goib lain. sebangsa jin siluman itu. Nggih, terima kasih atas kedatangannya. DNA sama kromosom itu apa bedanya? Sama ya? Itu istilah aja. Saya tidak tahu namanya, yang penting saya ya seperti itu. Nah, kalau istilah manusia singkatnya namanya kromosom gitu ya. Itu apa? Seperti kayak kecil-kecilnya seperti bakteri atau lebih kecil lagi? Sel, apa sel? Lebih kecil dari sel. Lebih kecil dari sel ya. Itu berarti sel yang ada pembentuk tubuh manusia ya. Ya, cetak biru. Cetak birunya. Oh. Tapi bukan bagian inti. Oh, bukan inti. Intinya kan bukan ada lagi. Ini berarti apa? Sampai saya kembalikan dulu ke tempatnya, saya panggil yang kayak yang lain. Nggih. Apa sampai tetap di situ dulu? Kembalikan saya. Kembali, nggih. Terima kasih, mohon maaf saya ganggu waktunya, nggih. Atur nuwun. Ini bisa untuk siar ke manusia yang lain. Monggo. Dengan matur nuwun atas bantuannya. Monggo. Ya Allah, kembalikan ke tempatnya. Allah. Kita dipandang buruk di mata. Ya, saya analogikan lagi yang sederhana. Jadi gini, di tubuh manusia atau makhluk hidup itu ada buku resep cara bikin makhluk hidup tersebut. Kalau di manusia berarti ada buku resep cara bikin manusia. Nah, di dalam buku resep tersebut ada bab-babnya. Ada bab 1 misalnya contohnya cara bikin rambut, bab 2 cara bikin telinga, bab 3 cara bikin hidung, bab 4 cara bikin mata, dan seterusnya sampai semua bab tentang cara bikin makhluk hidup tersebut atau manusia tersebut komplit. Nah, di dalam tiap bab kalau kita buka, maka di tiap bab itu ada keterangan, misalnya cara bikin rambut, maka di sini ada keterangan bahan apa saja yang diperlukan dan lain-lain, bagaimana cara packagingnya dan lain-lain sampai kemudian terbentuklah rambut. Itu ada tulisan-tulisannya. Nah, buku resepnya, kumpulan tadi yang bikin tubuh makhluk hidup itu dikenal dengan istilah kromosom. Nah, sedangkan bab-babnya, bab cara bikin rambut, bab cara bikin mata, itu dikenal dengan istilah gen. Nah, sedangkan tulisan-tulisannya yang ada di dalam tiap bab itu dikenal dengan istilah DNA. Jadi seperti itu, dan buku resep ini disimpan di dalam inti sel kalian.